selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di R Channel, membahas tentang musik untuk edukasi dan motivasi. Intro. Oke, di episode pertama gua ini, gua akan bahas tentang kopi. Yaps, tentang kopi dan juga semangat pagi. Ini buat kalian para pecinta-pecinta kopi nih, wajib pantengin nih. Gua akan bahas tentang sejarah kopi, mulai dari asal muasal kopi, terus bagaimana kopi masuk ke Indonesia, dan beberapa manfaat kopi untuk tubuh. Langsung aja men, gue akan bahas tentang sejarah kopi. Nah, dari berbagai literatur yang tercatat di dunia, tanaman kopi ini berasal dari Abyssinia, yaitu daerah dataran Afrika. Kalau sekarang itu negaranya Ethiopia. Nah, bukan orang Ethiopia ini yang memperkenalkan kepada dunia, tapi bangsa Arab lah yang memperkenalkan kopi ini kepada dunia. Oleh bangsa Arab, kopi ini mulai diolah dan dijadikan minuman, kopi seduh. Saat itulah kopi ini sudah menjadi komoditas yang penting banget bagi bangsa Arab untuk diperdagangkan dengan bangsa Eropa. Kopi sendiri itu sudah menjadi komoditi bangsa Arab untuk diperdagangkan di Eropa. Tepatnya jalur perdagangannya itu di daerah Yaman. Nah, di situ ada wilayah yang dinamakan Mocha. Disitulah gerbangnya untuk perdagangan antara bangsa Arab dengan bangsa Eropa. Makanya bangsa Eropa ini banyak mengenal kopi itu dengan sebutan Mocha. Itu tadi karena tempatnya mereka awal berdagang tadi itu Mocha. Jadi orang-orang Eropa lebih familiar biji kopi ini disebut dengan Mocha. Pada abad ke-17 bangsa Eropa ini sudah mulai membudidayakan kopi agar dia tidak ketergantungan terus oleh bangsa Arab. Dia harus mencari cara agar dia juga bisa menghasilkan biji kopi. Mulailah mereka membudidayakan biji kopi di daerah dataran Eropa tersebut. Tapi sayang, dataran Eropa ini tidak cocok iklimnya dengan tanaman kopi. Otomatis kualitas rasa yang dihasilkan biji kopi di Eropa itu tidak sesuai harapan mereka. Bisa dibilang buruk kopi yang berasal dari Eropa. Tetapi bangsa Eropa tidak kehabisan akal. Mereka kemudian mulai menanam biji-biji kopi ini di daerah jajahan-jajahannya bangsa Eropa tersebut, terutama bangsa Belanda. Dia mulai mengekspansi daerah-daerah jajahannya untuk ditanami oleh biji kopi. Di Asia Tenggara sendiri, biji kopi mulai ditanam oleh bangsa Belanda itu di daerah Batavia. Tapi dia menanam di daerah Batavia ini gagal karena di daerah Batavia itu sering terjadi bencana alam, contohnya banjir. Sampai sekarang pun Jakarta juga masih terkenal dengan banjirnya. Ternyata itu sudah terjadi dari zaman penjajahan ya. Kemudian dia pindah ke daerah Jawa, yaitu pada tahun 1699 dia mendatangkan biji kopi dari Malabar. Malabar atau daerah India sana lah. Dia mendatangkan bibit dari sana, dia tanam, dia ambil sampelnya itu pada tahun 1706. Saat sudah panen dia ambil sampelnya, dia kirim ke Belanda dari Amsterdam.
Akhirnya orang Belanda merasa puas dan merasa sukses besar nih, karena biji kopi yang ditanam dari daerah Jawa ini memiliki kualitas yang baik, bahkan bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia, biji kopi dari Jawa. Kemudian mereka mulai mengekspansi seluruh pulau yang ada di Indonesia, mulai dari Jawa, Bali, Pulau Nusa, bahkan sampai Pulau Sulawesi. Mereka mulai menanami biji kopi. Namun sayang, pada tahun 1878 itu ada tragedi yang sangat, bisa dibilang sangat memilukan ya. Tanaman kopi itu hampir mati semua terserang oleh karat daun. Kemudian dia mengganti kopi tersebut dengan spesies kopi Liberica. Namun sama saja, kopi tersebut juga, spesies tersebut juga, varietas ini, Liberica ini juga tidak mampu menahan serangan penyakit karat daun. Akhirnya pihak Belanda berhenti untuk beberapa saat lamanya. Tiba pada tahun 1907 dia mendatangkan varietas baru lagi, yaitu varietas Robusta. Nah, varietas Robusta inilah yang sampai sekarang masih ada di Indonesia, bahkan ditanam sampai seluruh pulau di Indonesia. Tapi itulah uniknya kopi. Cita rasa kopi di setiap pulau itu berbeda, bahkan bukan pulau ya, daerah aja berbeda. Contoh kayak daerah Aceh Gayo dengan Mandailing Medan itu memiliki cita rasa yang berbeda, apalagi daerah Jawa dan lain-lain. Untuk saya sendiri, saya belum menikmati semua kopi yang ada di Indonesia, tapi dari pengalaman pribadi saya, berhubung saya juga tinggal di daerah Jambi, tepatnya di daerah Bangko, itu ada kopi Jangkat dan kopi Kerinci. Mereka masih dalam satu provinsi nih. Itu memiliki cita rasa yang berbeda antara kopi Jangkat dengan kopi Kerinci. Kopi Jangkat itu sedikit asam, bahkan bisa dibilang tidak ada asam dalam kopinya, dan memiliki tekstur sedikit berat ya dibandingkan dengan kopi Kerinci. Kopi Kerinci itu memiliki kadar asam yang lebih dibanding dengan kopi Jangkat tadi. Makanya saya bilang kopi ini unik. Sedangkan masih dalam satu provinsi aja, cuman beda daerah, itu sudah memiliki perbedaan cita rasa kopi. Apalagi sampai di daerah Lampung, kopi Lampung, daerah Aceh, kopi Gayo, daerah Medan, Mandailing, daerah Jawa, kopi Jawa, daerah Bali, kopi Bali, pasti memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Dan kopi Indonesia ini merupakan salah satu kopi yang terbaik di dunia. Bahkan bisa dibilang kopi yang terbaik dari yang terbaik yang ada di dunia. Makanya berbanggalah jadi masyarakat Indonesia. Terlepas dari hal-hal yang kita anggap tidak baik ya, seperti netizen dan lain-lain, tapi whatever lah tentang itu. Kita bahas sekarang tentang kopi. Nah, untuk manfaat kopi sendiri itu banyak banget manfaatnya. Cuman gue bahas cuma 3 aja ya tadi ya. 3 aja yang gue bahas. Ini menurut gue yang greget banget ya pembahasannya. Salah satunya ialah meningkatkan fungsi otak, karena kopi tadi dalam setiap seduhan itu banyak mengandung antioksidan dan mineral penting yang ada di dalam kopi yang berguna bagi tubuh. Di antaranya lah riboflavin, asam patotetan, mangan, kalium, magnesium, dan juga niacin. Banyak banget nutrisinya ini yang berguna bagi tubuh kita ya. Salah satunya adalah meningkatkan fungsi otak. Nah, manfaat minum kopi di pagi hari
itu meningkatkan fungsi otak karena mengandung kafein yang bersifat stimulan. Jadi dia bergerak di aliran darah, cepat masuk ke aliran darah dan langsung mengontrol ke otak kita. Dampaknya adalah meningkatkan fungsi otak termasuk daya ingat, kewaspadaan, fokus, sampai kemampuan merespon sesuatu. Yang kedua, ini cocok banget nih bagi yang lagi program diet ataupun lagi ingin menurunkan berat badan, karena kafein yang terkandung di dalam kopi juga membantu membakar lemak yang ada di dalam tubuh. Sistemnya dia adalah memberikan rangsangan sinyal kepada sel lemak agar memecahnya di dalam tubuh tersebut. Juga karena kafein ini dapat meningkatkan laju metabolisme kita, itu dia berperan membakar lemak di dalam tubuh kita sekitar 3-11%. Kopi juga untuk orang diet juga itu berguna karena dia ini sifatnya adalah seperti membakar metabolisme kita, otomatis dia juga akan mengurangi rasa lapar yang ada di dalam diri kita. Biasanya orang yang pagi hari minum kopi itu akan tahan lapar lebih lama ketimbang orang yang tidak minum kopi. Begitulah kira-kira. Dan yang ketiga ini adalah meningkatkan kapasitas kinerja fisik. Karena asupan kafein ini memberikan adrenalin yang ada di dalam darah, sehingga aktivitas fisik kita ini lebih intens dari biasanya. Begitu. Jadi tadi karena kita sudah fokus, fungsi otak juga sudah baik, otomatis daya fisik kita juga bergerak lebih semangat lagi. Karena kafein yang terkandung dalam kopi tadi banyak manfaatnya untuk tubuh. Seperti itu. Kuharap kalian semua bisa menikmati kopi saat di pagi hari. Tapi saran gua sih jangan terlalu banyak mengkonsumsi kopi juga, karena segala sesuatu yang berlebih itu juga nggak baik untuk kesehatan tubuh. Jangankan kopi, makan pun kalau kita terlalu banyak makan pasti begah juga, pasti nggak baik juga, dan semuanya lah. Saran saya, kopi sewajarnya saja, kopi sesuai dengan kemampuan fisik kita saja. Tetap semangat, jalani hari dengan senyum, dan juga jangan lupa sarapan juga. Terus berpikirlah yang positif, karena sesuatu yang baik itu berasal dari yang positif. Jadi semangat banget buat kalian semua untuk menggapai mimpi. Jangan lupa tersenyum. See you next time. Buat kalian, nemani pagi kalian agar lebih semangat lagi, satu lagu dari Momonon, Kopi Hitam, untuk kalian semua. Cai. Alright, pagi ini terasa menikmati. Kusambut pagi dengan segelas kopi, beraromakan semangatku. Tunjukkan rasa kaku bercampur pilu, dan senyum pun bertebaran di mana-mana. Itu bertanda begitu ramahnya lingkungan di sekitarku. Sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiriku. Kopi hitam tak campur susu, kopi hitam ku semangatku, kopi hitam ku ikut selalu. Kopi hitam ku ikut selalu, dan senyum pun bertebaran di mana-mana.
Pertanda begitu ramahnya lingkungan di sekitarku, sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiriku. Kopi hitam kupu-kupu, kopi hitam semangatku, kopi hitam ku ikut selalu. Kopi hitam bercampur susu, kopi hitam semangatku, kopi hitam ku ikut selalu. Dan langkahku semakin ringan untuk berjalan, selalu berpikir untuk maju ke depan. Tak lelah meski tersesatkan, semakin kencang karena ada dorongannya. Kopi hitam kupu-kupu, kopi hitam semangatku, kopi hitam ku ikut selalu. Kopi hitam bercampur susu, kopi hitam semangatku, kopi hitam ku ikut selalu. Kopi hitam ku ikut selalu. Thanks for watching.